wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Indah Pratiwi dengan NIM 0561669922 dari UPPJJ Palembang. Kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini soal tugas tutorial 1 ini ada 3 soal dan juga disertakan tabel tugas 1, di mana ini memudahkan kita untuk menginput data dan menghitung secara Excel untuk jawaban soal nomor 1, yaitu rata-rata kecepatan dan mobil. Yang pertama, saya akan menghitung terlebih dahulu rata-rata kecepatan dan rata-rata dari jarak. Di sini ada 50 data. Kita langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan menghitung jumlah dari data kecepatan. Kita menggunakan sum. Kemudian kita sorot semua datanya. Ada 775. Kemudian kecepatan jarak ada 2114. Kemudian ini kita cari rata-ratanya dari jumlah kecepatan, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada, yaitu 50. Dapatlah rata-rata dari kecepatan, yaitu 15,5. Kemudian rata-rata dari jarak 50, didapatlah 42,28. Kemudian kita di sini saya sudah membuat inputan data ke RStudio supaya tidak lama untuk nanti saya membuat videonya. Yang pertama, kita inputkan dulu terlebih dahulu data kecepatan ya. Memasukkan data kecepatan. Kita copy saja. Kita copy, kemudian kita paste ke aplikasi. Bismillah. Oke, sudah masuk ini di tampilannya ya, data kecepatan. Kemudian kita memasukkan data jarak. Sama, kita copy paste juga. Alhamdulillah sudah masuk. Sekarang kita menjawab soal nomor 1. Yang A itu kita mencari rata-rata ya. Mencari rata-rata kecepatan mobil. Rata-rata itu rumusnya min ya. Min dari kecepatan. Sama hasilnya 15,5 dan yang di sini 15,5, berarti betul ya. Kemudian untuk data rata-rata jarak. Empat 42,8, sama ya tadi 42,8. Kemudian yang ketiga soalnya
standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Jarak yang ditempuh mobil. Kalau standar deviasi itu menggunakan SD ya, SD dari jarak yang ditempuh mobil berarti jarak. Nah, standar deviasinya yaitu 24,76505. Untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita membuat berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1. Oke, sekarang kita akan menjawab soal dari nomor 2 ya, soal nomor 2. Yaitu tadi soal nomor 2 itu membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak, kemudian interpretasi, kemudian yang C, histogram dari data kecepatan mobil, kemudian interpretasikan juga. Sekarang kita mencoba di RStudio. Scatter plot. Jadi berdasarkan buku materi pokok atau BMP dari analisis dan visualisasi data ini, scatter plot itu yaitu metode persentase secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif, di mana variabel itu variabel yang pertama itu di sumbu X dan variabel lainnya di sumbu Y. Di sini kita tadi diminta untuk hubungan antara kecepatan ya, kecepatan dan jarak. Kecepatan jarak. Judulnya itu scatter plot kecepatan versus jarak. Kemudian di sumbu X-nya X-lab itu kecepatan kilometer per jam ya. Belum. Oh, dia langsung jadi ya. Kita coba lagi. Saya tadi enter. Coba kecepatan jarak sumbu Y-nya ini shift enter, kita sumbu Y-nya lab jarak 6 satuan meter, kemudian colornya saya pilih blue, kemudian PCH-nya saya pilih 19. Nah, ini adalah bentuk dari scatter plot yang sudah kita buat.
dimana ini kita membuat plot perbandingan atau hubungan antara dua variabel, yaitu variabel kecepatan dan jarak. Main ini judulnya judul dari ini dari scatter plotnya. Kemudian X-labnya itu sumbu X ya, atau yang horizontal itu ini kecepatan dalam kilometer per jam, dan di sini sumbu Y-nya atau Y-labnya jarak dalam satuan meter. Kemudian colornya ini di sini terlihat ya warna biru karena di sini kita buat blue. Kemudian PCH ini yang biru ini, bentuk dari interpretasinya ini bisa dalam bentuk kotak dan lain-lain. Di sini saya memilih yang bulat ya, atas 19. Ini menunjukkan hubungan antara variabel kecepatan dan jarak pada mobil, dimana semakin tinggi kecepatan maka semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan hingga mobil itu berhenti dengan sempurna. Selanjutnya kita akan membuat, jadi A yang B sudah selesai ya, tadi scatter plotnya sudah terbuat dan interpretasinya tadi sudah. Kemudian kita membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Di sini histogram kecepatan mobil. Jadi di sini dari kecepatan kecepatan. Kemudian kita buat judulnya ya, min sumbu Y-nya kecepatan km per jam, sumbu Y-nya vertikalnya frekuensi. Colornya light blue dan bordernya black. Ini sudah jadi ya. Baik, dari histogram yang sudah kita buat di sini sama seperti tadi ya. Perintahnya di sini histogram, karena kita akan membuat histogram kecepatan mobil. Di sini kita memakai variabel atau data dari kecepatan. Kemudian mainnya atau judulnya sama seperti kita membuat scatter plot tadi. Mainnya di sini kita buat histogram kecepatan mobil, kemudian sumbu X-nya itu kecepatan
kilometer per jam. Kemudian sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya frekuensi. Kemudian colornya kita menggunakan light blue. Selanjutnya bordernya kita menggunakan warna hitam ya. Di sini sudah ada histogram yang sudah kita buat. Di sini bahwa kecepatan 0 sampai 5 km per jam itu ada di antara frekuensi 0 sampai 5, atau bisa kita lihat 2 ya, ini ya. Dua frekuensi atau jumlahnya sekitar 2. Kemudian 5 sampai 10 sekitar 7. Kemudian sampai ke 20 kecepatan 2 km per jam hingga 25 sekitar 8. Di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata maksimal kecepatan yang digunakan oleh mobil atau pengendara mobil ini rata-ratanya di paling tinggi kecepatan 15 hingga 20 ya. Frekuensinya lebih tinggi atau jumlahnya lebih banyak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Baik, kita akan menghitung koefisien keragaman nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas di RStudio. Saya bikin jadi 2. Kita memasukkan data terlebih dahulu. Min MTK (75), kemudian SD MTK. Min itu rata-rata dari ujian matematika ya. Kemudian standar deviasi itu SD matematika itu 10. Kemudian untuk bahasa Inggris rata-rata bahasa Inggris tujuh puluh. Kemudian standar deviasi bahasa Inggris itu 8. Kemudian perintah untuk koefisien keragaman itu menggunakan perintah CV, yaitu koefisien operation atau dalam bahasa Indonesia koefisien keragaman. Di sini koefisien MTK itu standar deviasi MTK dibagi min MTK kita buat judul dulu ya. Terus saja. Ini dalam persen kalau koefisien keragaman itu. Jadi kalau dalam persen kita harus kali ya 100.
Kemudian begitupun koefisien bahasa Inggris. Standar deviasi Bing atau bahasa Inggris dibagi min bahasa Inggris kemudian dikali 100 juga. Nah, di sini kita akan mencetak berapa sih koefisien keragaman dari nilai ujiannya matematika dan bahasa Inggrisnya Thomas. Ini kita shift MTK di sini 13,33 dalam persen ini ya. Kemudian koefisien bahasa Inggris 11,42857. Baik, berikut penyelesaian tugas berpraktik tugas 1 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Apabila ada kekurangan, kesalahan baik kata-kata maupun tindakan saya, mohon perbaikannya dan masukannya kepada dari tutor untuk saya, semoga kedepannya agar lebih baik dalam merepresentasikan, kemudian dalam melakukan praktikum analisis dan visualisasi data. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada tutor karena telah memberikan tugas sehingga saya dapat ilmu dari materi-materi yang sudah diberikan, kemudian pendalamannya pada tugas praktik ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.